Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggis Wito dengan NIM 231110071, Prodi PAI semester 3. Di sini saya ingin menjawab soal UAS dari mata pelajaran metodologi studi Islam. Soal nomor 1, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Nah, jadi poligami adalah menikah dengan lebih dari satu pasangan. Nah, dalam konteks hukum dan budaya, poligami biasanya merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu seperti keadilan di antara para istri. Namun, poligami bukan kewajiban dan hanya diizinkan dalam keadaan tertentu. Adapun hukumnya, di berbagai negara, hukum tentang poligami berbeda-beda. Ada negara yang melegalkan poligami seperti sebagian negara Timur Tengah dan Afrika, sementara negara lain seperti negara Barat melarangnya. Nah, jadi sikap saya terhadap orang yang berpoligami, selama poligami dilakukan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas tersebut, itu adalah hak pribadi seseorang. Jadi sah-sah saja apabila orang tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan tetapi jika orang tersebut tidak dapat adil terhadap istri-istrinya, maka orang tersebut tidak wajib untuk berpoligami. Nomor 2, soalnya jelaskan apa yang Anda ketahui tentang fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Jadi saya akan menjawab. Yang pertama itu fundamentalisme. Nah, fundamentalisme adalah pandangan atau gerakan yang menekankan ketaatan pada ajaran dasar atau prinsip-prinsip suatu agama, ideologi atau keyakinan. Nah, ciri-cirinya itu mengacu pada pemahaman literal atau kharifah terhadap kitab suci atau doktrin. Nah, yang kedua itu menolak interpretasi modern atau kompromi terhadap nilai-nilai tradisional. Yang ketiga, bersifat konservatif dan cenderung mempertahankan status quo atau kembali ke akar ajaran. Contohnya itu, dalam konteks agama, fundamentalisme sering muncul sebagai reaksi terhadap modernisasi, sekularisme, atau pengaruh budaya asing yang dianggap mengancam nilai-nilai agama. Kedua, ada radikalisme. Radikalisme adalah paham atau tindakan yang berorientasi pada perubahan mendasar atau ekstrim terhadap struktur sosial, politik, atau agama. Nah, ciri-cirinya berorientasi pada transformasi sistem yang dianggap tidak adil atau salah. Yang kedua, menggunakan cara-cara ekstrim termasuk konfrontasi dan provokasi. Yang ketiga, muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, atau politik. Dampaknya itu contohnya seperti tidak selalu negatif karena bisa menjadi bagian dari perjuangan untuk keadilan. Contohnya gerakan anti kolonial. Namun jika mengarah pada kekerasan atau intoleransi, radikalisme menjadi berbahaya. Ketiga itu ada terorisme. Nah, terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut atau teror, biasanya dengan tujuan politik, ideologi, atau agama. Nah, ciri-cirinya yang pertama, melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap warga sipil, pemerintah, atau institusi. Yang kedua, bertujuan untuk mencapai agenda tertentu seperti perubahan politik, penegakan ideologi, atau pemberontakan terhadap negara. Yang ketiga, dilakukan secara terencana untuk mendapatkan perhatian publik atau menciptakan dampak psikologis yang besar. Nah, contohnya serangan bom, penyanderaan, atau sabotase terhadap infrastruktur publik. Nah, sekarang saya akan menjawab nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Nah, jadi pendekatan sosiologi dalam studi Islam adalah pendekatan yang menggunakan prinsip, konsep, dan metode ilmu sosiologi untuk memahami Islam sebagai agama dan fenomena sosial. Nah, pendekatan ini tidak hanya melajari aspek-aspek teologis atau normatif
dari Islam, tetapi juga melihat bagaimana agama ini berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan struktur sosial. Nomor 4, soalnya itu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Nah, jadi pendekatan fenomenologi dalam studi Islam adalah pendekatan yang berusaha memahami pengalaman keagamaan umat Islam secara mendalam, sebagaimana yang dirasakan, dipahami, dan dihayati oleh individu atau seseorang atau komunitas. Intinya, pendekatan fenomenologi dalam studi Islam adalah metode untuk memahami pengalaman keagamaan seseorang secara mendalam. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 5. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam. Nah, pendekatan antropologi dalam studi Islam adalah metode yang menggunakan prinsip, konsep, dan teknik antropologi untuk memahami Islam sebagai fenomena budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan antropologi dalam studi Islam juga memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana Islam dipraktekkan dalam konteks budaya dan tradisi lokal. Pendekatan ini mampu membantu menjelaskan keragaman Islam di berbagai komunitas, mengungkapkan akulturasi antara agama dan budaya, serta memberi wawasan tentang peran Islam dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat. Soal nomor 6. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendekatan psikologi dalam studi Islam. Nah, jadi pendekatan psikologi dalam studi Islam itu memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana ajaran dan praktek Islam mempengaruhi mentalitas, emosi, dan perilaku individu. Pendekatan ini juga berguna untuk memahami peran Islam dalam menjaga kesehatan mental, membentuk kepribadian, dan membentuk individu mengatasi tentang psikologis dengan mengintegrasikan psikologi modern dan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam kajian keislaman dan kehidupan sehari-hari. Soal nomor 7, jelaskan bagaimana cara membentuk keluarga Islami dan masyarakat yang Islami. Cara membentuk keluarga Islami. Yang pertama itu membangun fondasi agama yang kuat, seperti pendidikan agama yang benar, ibadah konsisten seperti sholat, berjamaah, baca Al-Quran, dan menjadi teladan akhlak yang mulia. Yang kedua, pilih pasangan yang beriman dan berakhlak baik sesuai tuntutan ajaran Islam. Yang ketiga, menanamkan nilai Islam sejak dini. Jadi, ajarkan Islam pada anak-anak kita sejak kecil melalui pendidikan dan lingkungan yang Islami. Yang keempat, komunikasi baik dalam keluarga. Jadi, jaga rasa hormat, kasih sayang, dan musyawarah dalam keluarga tersebut. Yang kelima, menjadikan rumah penuh keberkahan. Jadi, jauhkan dari hal haram, biasakan salam dan doa bersama. Kedua itu cara membentuk masyarakat Islami. Yang pertama, menanamkan kesadaran beragama seperti berdakwah, pendidikan di sekolah, dan teladan perilaku Islami yang berakhlak mulia. Yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi perkuat persaudaraan, saling membantu, dan cegah konflik antar seseorang, antar masyarakat. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, ajak pada kebaikan dan cegah kepada keburukan. Yang keempat, mengembangkan ekonomi syariah, terapkan zakat, infak, wakaf, dan larangan riba. Yang kelima, menciptakan lingkungan Islami, jadi tegakkan keadilan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan. Yang keenam, menghidupkan tradisi keagamaan, jadi perayaan Islam dan kegiatan sosial untuk kebersamaan seperti baca Yasin pada malam Jumat. Yang ketujuh, pemimpin sebagai teladan. Jadi sebagai pemimpin harus mempraktekkan nilai-nilai Islam yang baik. Yang kedelapan, menghormati keberagaman, toleransi terhadap perbedaan tanpa mengabaikan prinsip Islam. Mungkin
Hanya sampai situ saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.